Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kurnia Ramdhani dari kelas PAI reguler 5A. Sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching tentang pendekatan pembelajaran. Sini saya akan memilih pendekatan pembelajaran saintifik. Pertama, apa itu pendekatan pembelajaran saintifik? Menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, bertanya, bereksperimen, atau mengolah informasi atau data. Kemudian hasilnya itu dikomunikasikan atau didiskusikan. Itu menurut Kemendikbud tahun 2014. Lalu, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan pembelajaran saintifik ini? Yang pertama adalah mengamati. Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya guru atau pengajar itu mencoba supaya siswa itu mengamati. Kenapa harus mengamati terlebih dahulu? Agar konsentrasi siswa itu terjaga. Semisal sebelum memberikan materi pembelajaran, contohnya semisal sholat, siswa itu disuruh mengamati dulu apakah materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, setelah mengamati selesai dan siswa-siswa sudah berkonsentrasi, lalu dilanjut lagi dengan bertanya. Pertanyaan pasti setelah mengamati akan timbul pertanyaan. Seperti apa? Misalkan, apa itu sholat? Apa saja rukun sholat? Atau di manakah sholat harus dilaksanakan, apa saja syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum sholat, dan lain sebagainya. Setelah timbul pertanyaan, pasti akan ada yang namanya jawaban. Nah, jawaban itu sendiri adalah mengumpulkan informasi. Jadi setelah bertanya pasti dijawab nih oleh gurunya atau oleh teman-temannya atau oleh dirinya sendiri dengan cara mencari di buku paket, misal apa itu sholat, apa saja rukun sholat, atau yang lain sebagainya. Setelah terkumpul informasinya, pasti siswa-siswa itu akan menganalisis apa saja. Jadi menganalisisnya itu dengan cara, sholat itu rukunnya ada sekian, misalkan syaratnya ada beberapa, rukun sholat ada berapa, syarat-syarat sholat ada berapa. Pasti dianalisis oleh siswa-siswa itu sendiri, tahu secara berdiskusi bersama-sama. Lalu setelah semua itu selesai, analisis selesai, dilanjutkan dengan berkomunikasi atau komunikasi secara bersama-sama atau dengan mandiri, dengan cara mempresentasikan atau dengan cara berdiskusi secara bersama-sama dengan teman-teman atau dengan guru-guru sekelasnya. Itu mungkin langkah-langkahnya. Lalu untuk tujuan dari pendekatan saintifik ini sendiri adalah meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa ini diharapkan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk apa? Supaya cara pola pikirnya itu tidak di situ-situ aja gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan belajar secara sistematis. Nah, jadi meningkatkan kemampuan belajar secara sistematis ini adalah belajar yang tertata, tersusun rapi. Dari mulai pertama masuk sampai keluar, dari mulai pertama belajar sampai diakhiri dengan pembelajaran, itu tersusun secara sistematis. Lalu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, jika meningkatkan pemahaman konsep ini, jika pembelajarannya sudah tersusun secara sistematis, maka pembelajaran itu akan terkonsep dan akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jika pembelajaran sudah terkonsep, jika pembelajaran sudah tersusun secara sistematis, maka akan terciptalah lingkungan belajar yang kondusif dan yang enak lah gitu. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Jika lingkungan belajarnya sudah terkondusifkan, lingkungan belajar yang sudah enak, maka tingkat motivasi siswa itu pasti akan bertambah. Itu sekian. Mungkin cukup sekian lampiran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.